Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassana bi shawmi syahri Ramadan wa sawmun lana min al-mi'ad wa surun wa baraqat lidukhulil jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin para ulama wabil khusus Bapak-bapak yang kita bercinta, juga yang menghormati Sahibul Fadilah Wassalamu'alaikum Ketua negara kita Masjid Al-Qudus, Bapak Bapak dan juga para pengurus-pengurusnya Al-Mukarram Bapak Haji Hashim beserta yang lainnya, segenap hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga di siang malam ini kita masih bisa berikan kesempatan untuk duduk sejenak guna untuk mengisi kekosongan qalb kita, hati kita, tapi diisi dengan beberapa hikmah dan fadilah. Semoga dan mudah-mudahan keluarga kita dalam sekarang ini dijadikan sebagai waktu yang sangat barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan akan tetap terjulur dipangkat kepada revolusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kegelapan dan juga sebagai petunjuk ila rahmatillahi wa ridwan, sehingga dengan demikian sebagai umatnya marilah kita bacakan salawat pada beliau dengan kata-kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya kami ingin menyampaikan suatu kabar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana di bulan Lebaran ini kita harus bangga dan harus bahagia, yang mana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad warada fil khabar anin nabi sayyidil abar annahu qala. Ini sebagai motivasi kepada kita agar di hari-hari sekarang ini, yaitu hari yang ketiga dalam pembagian bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu dibagi tiga. Yang pertama adalah rahmat, itu dibagi tiga mulai tanggal 10 mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian bagian yang kedua mulai tanggal 11 sampai 20. Dan yang ketiga mulai daripada tanggal 20 sampai akhir.
agar kita menjadikan termotivasi dan tidak merasa kendur dengan adanya ibadah-ibadah kita, dan merasa bosan dengan tarawih, kajian dan sebagainya. Ini kami ingin menyampaikan suatu khabar Rasulullah SAW, yakni katanya Rasulullah, idza halla hilalu Ramadan, apabila ada bulan sudah terbit di bulan Ramadan, katanya Rasulullah, sa'al arsy wal kursiyyu wal malaikatu wa ma dunahu. Ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, mulai tanggal 1 bulan Ramadan sampai akhir, katanya Rasulullah SAW, sa'al arsy wal kursiyyu, maka arsy dan juga kursi keagungan Allah Subhanahu wa taala akan menjerit, akan berteriak. Wal malaikat, dan juga malaikat-malaikat yang banyak. Yang banyak malaikat-malaikat ini yang tidak tertentu bilangannya, bahkan tidak bisa dihitung. Ini malaikat-malaikat berteriak. Wa ma dunahu, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yaquluna, sehingga mereka itu berkata, tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat aras, kursi, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada bulan Ramadan, tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita-kita ini. Kita-kita ini, katanya malaikat, katanya aras, dan juga makhluk-makhluk yang lain mengatakan sangat beruntung umat Rasulullah, sangat beruntung orang Islam. Karena apa? Bima indallahi lahum minal karamah, karena mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ini makanya ulama itu mengatakan bulan Ramadan ini, puasa bulan Ramadan ini khusus bagi umat Rasulullah. Walaupun ada ulama yang mengatakan umat yang lain memang diwajibkan juga puasa bulan Ramadan. Wastaghfarat lahum syamsu wal qamar, dan matahari yang terbit setiap hari, wal qamar, dan juga rembulan yang muncul setiap malam, wal qawaid, dan juga bintang gelintang, wat tuyur, dan juga burung-burung yang berkicau, fil hawahi, dalam udara, dalam awang-awang. Mereka itu membaca istighfar, membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar. Mereka makhluk Allah, bintang, langit, matahari, bulan, bahkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai roh, fil laili wan nahar, pada waktu siang dan malam mereka membacakan istighfar. Illa syayatin, kecuali setan. Jadi makhluknya Allah selain setan ini membacakan istighfar Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tetapi faida asbahu, apabila masuk waktu subuh, apabila sudah pagi, la yatrukullahu ta'ala ahadan minhum illa yaghfiru lahu. Ketika waktu subuh, Allah tidak meninggalkan mereka itu kecuali Allah mengampuni kepadanya. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaikati, dan juga Allah mengatakan kepada malaikat tadi yang istighfar, malaikat tadi yang memohon ampun,
berkata para malaikat, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hai malaikat-malaikat, hai matahari, jadikanlah istighfar kamu, jadikanlah pada tasbih kamu, hadiahkanlah tasbih kamu, dihadiahkan kepada siapa? Kepada di ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada umat Rasulullah. Jadi kita ini Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, walaupun tidak membaca istighfar, walaupun tidak membaca tahmid, ini kita ini sudah diberi hadiah oleh malaikat, diberi hadiah istighfar, tahmid, tasbih, dan akan diampuni dosa-dosa kita selagi kita ini meninggalkan dosa-dosa besar. Di bulan Ramadan dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena istighfarnya malaikat. Yang penting kita ini bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati sebagai motivasi kepada kita, sehingga kita ini tidak merasa bosan ya dalam beribadah di bulan Ramadan. Cuma untuk melanjutkan kajian yang kemarin, ya, itu masih bab tayamum. Ini tak usah panjang-panjang bab tayamum ini. Ini bahwasanya yang dikatakan tayamum itu adalah bertujuan. Cuma ini ingin menyampaikan kekurangannya kemarin. Bahwasanya kemudian yang kedua, yang bisa melaksanakan tayamum ialah al-ihtiyar ilaihi li'atashi hayawani. Di antaranya yang diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum ialah ada air, tetapi ada makhluk Allah yang lebih membutuhkan. Di rumah ada air 1 tong seumpamanya, atau 1 ember, ada air, tetapi air itu dibutuhkan hewan yang dimuliakan, alias dibutuhkan tetangga, dibutuhkan anak kecil, dibutuhkan orang, maka kita ini boleh tayamum. Kemudian sekarang al-hayawanul muhtaram, apa yang dianggap hewan yang dimuliakan? Walladhi yahrumu qabhu, hewan muhtaram itu ialah hewan yang haram dibunuh. Hewan muhtaram ialah hewan yang harus kita muliakan, ialah hewan yang haram dibunuh. Ini ada makhluk Allah yang haram dibunuh, ini adalah hewan muhtaram, itu hewan yang dimuliakan. Jadi manusia haram untuk dibunuh, dan juga binatang-binatang yang lain. Nah, untuk mengetahui antaranya hewan muhtaram dan hewan ghairu muhtaram, ini adalah wal hayawan ghairu muhtaram, hewan yang tidak muhtaram ialah alladzi yarzuquhu wa wasfatuhu, hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh. Ini ada 6, ya Bapak Ibu. Binatang ataupun hewan yang boleh dibunuh ini ada 6. Jadi andai kata kita ini punya air 1 ember seumpamanya, kita ini ingin wudhu, tapi airnya cuma 1 ember itu. Padahal di dekat kita ada hewan yang sudah kehausan, yang sudah menjulurkan lidahnya untuk minum air. Maka kalau hewan ini termasuk hewan yang 6 ini, maka tidak boleh tidak air itu harus kita gunakan untuk wudhu. 1
hewan yang boleh dibunuh ialah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat ini adalah orang yang boleh dibunuh, orang yang meninggalkan sholat. Alias orang yang meninggalkan sholat ini adalah bukan orang mulia, tidak terhormat. Tapi nanti yang membunuh adalah hakim. Ada kisah sebagainya. Idza tarakaha juhudan aw kasalan, apabila meninggalkannya itu menentang kepada agama ataupun karena malas. Yang kedua yang boleh dibunuh ialah az-zanil muhsan, orang yang melaksanakan zina muhsan. Orang yang merasakan zina muhsan. Siapa zina muhsan itu? Alladzi wati'a fi nikahin sahihin summa zana. Zina muhsan ialah orang yang berzina yang sudah mempunyai suami atau istri. Ini adalah orang itu, kalau kita menemukan orang ini sudah punya suami tapi masih selingkuh dengan tetangganya, ataupun sudah punya istri tetapi masih selingkuh dengan istri orang lain. Kalau ketemuan dia berzina, ini namanya zina muhsan, alias boleh dibunuh. Itu nanti balasnya akan dihukum rajam. Sedangkan yang ketiga, al-kafirul harbiyu, kita kafir harbi, orang kafir yang selalu memusuhi kita. Kita ini menghidupkan speaker dilarang, ingin melaksanakan sholat dilarang, membangun masjid dilarang. Ini adalah kafir harbi. Sedangkan yang keempat ialah murtad, orang murtad, wa walladhi qatal islama bi niyyatin aw qawlin aw fi'lin. Yang boleh dibunuh ialah orang murtad. Siapa orang murtad itu? Orang yang memutuskan agama Islam baik dengan niat ataupun dengan ucapan atau dengan perkataan. Saya besok akan nyembah patung kuda semuanya. Saya besok akan menyembah patung gajah, karena ada gajahnya sendiri. Nah, ini adalah murtad. Orang yang semacam ini boleh dibunuh, tapi yang membunuh adalah hakim nanti. Dan yang kelima yang boleh dibunuh al-kalbul aqur, ialah anjing yang galak. Anjing galak. Sedikit-sedikit kita ini berjalan akan diterkam. Ini adalah anjing galak, boleh dibunuh. Sedangkan yang keenam yang terakhir, wal hinziru, ialah babi. Li'annahu aswa'u halan minal kalbi, karena babi itu lebih jelek daripada anjing. Nih. Jadi andai kata kita ini menemukan 6 orang ini di rumah sudah tidak ada air semuanya, ataupun kita menemukan air tetapi air ini masih kita butuhkan untuk wudhu, maka air ini tak boleh dikasihkan kepada anjing tadi, ataupun air ini tidak boleh dikeluarkan pada orang yang zina muhsan. Ada orang zina muhsan semuanya, ya. Ada orang selingkuh, dikejar oleh kampungnya, orang kampung dikejar, dia sudah teriak kehausan. Ini kita ini tidak boleh mengasih air. Oh, kasihan sudah haus, kasih air. Tidak boleh. Kalau airnya akan digunakan untuk berwudu, tetapi kalau airnya lebih, tidak apa-apa. Sekarang al-bahsu fi rajulih idza kana musafiran kasayyaratin. Sedangkan ini pembahasannya ialah syarat-syarat untuk diperbolehkannya untuk bertayamum, ialah pembahasannya bagi orang yang di dalam tidak menemukan air, yakni batas-batasnya. Seperti kemarin yang ditanyakan oleh Bapak Ketua kita, sampai kapan batasan air tidak ada? Ya, maka batasan yang pertama ialah
150 meter. Jadi kita ini akan supaya sudah masuk waktunya sholat, ini tidak ada air. Kita cari sudah lebih dari 150 meter tidak menemukan, maka sudah boleh untuk bertanya. Cuma Bapak Ibu yang kami hormati, ini batasan-batasan tidak ada air, ini ada 4 batasan. Ataupun kalau kita singkatkan ada 3 batasan. Jauhnya berapa? Summal basu fi hadil rubi. Kalau diantaranya yang diperbolehkan ialah untuk melaksanakan tayamum ialah harus mencari air terlebih dahulu. Di tempat kita tidak ada air, maka syaratnya ialah harus mencari air terlebih dahulu. Sampai batas mana? Ialah yajibu idza tayaqqana al-fardha masafatuhu 9.000 dirham. Itu dengan batasan 9.000 dirham, yaitu diperkirakan dengan meteran, yaitu sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita ini seumpamanya kita ini ada di sini, air sudah tidak ada. Andai kata kita ini mencari air, mencari ke timur seumpamanya, walaupun kita mencari ke timur dengan batasan 2,5 kilo, ini kita tidak akan menemukan air. Maka itu sudah diperbolehkan untuk bertayamum. Ke kanan 2,5 kilo, ke kiri 2,5 kilo. Ini adalah batas-batasnya. Tetapi kalau kita yakin ada di sini seumpamanya, ini kita ingin melaksanakan wudhu, tidak ada air, maka kita ini jangan supaya diperintah untuk mencari. Kalau kita ini ada niatan, ada hati, ada sangkaan, di timur sana ada air sebenarnya, dengan batasan tidak lebih daripada 2,5 kilo, maka kita ini harus ke sana. Oh, di sana ada sumur semuanya, maka kita ini harus ke sana, ke sumur. Tetapi kalau sudah melebihi 2,5 kilo, oh di sana ada sumur, tapi jaraknya sudah 2,5 kilo, maka kita ini tidak usah pergi ke sana, langsung tayamum boleh. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ini biar aja ya, biar singkat-singkat karena masalah tayamum. Tayamum ini furud tayamum, fardu-fardunya tayamum ini ada 5. Yang pertama adalah naqlut turab, memindahkan debu. Sedangkan yang kedua adalah suratul naqli dunal qusdi. Karena tayamum ini memindahkan debu, maka tidak boleh andai kata kita ini ingin melaksanakan tayamum, kok tahu-taunya ada angin kuat sehingga debu ini terbang ke wajah. Setelah terbang ke wajah, kemudian kita niat tayamum, ini adalah tidak boleh. Karena apa? Karena fardu rukun yang pertama adalah harus memindahkan debu. Jadi harus ada tujuan. Kemudian yang kedua, memindahkan debu daripada tempat mana saja kepada wajah. Kemudian yang kedua, memindahkan debu dari mana saja kepada tangan. Sedangkan fardunya yang selanjutnya ialah harus niat. Niatnya bagaimana? Niatnya harus berniat agar diperbolehkan sholat, ataupun agar diperbolehkan menyentuh
Dan tidak boleh berniat saya niat tayamum menghilangkan hadas. Ini adalah tidak boleh. Jadi tayamum ini tidak diperbolehkan niat untuk menghilangkan hadas. Jadi niatnya bagaimana? Saya niat tayamum agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ataupun saya niat tayamum agar diperbolehkan untuk memegang Al-Quran ataupun lain-lain sebagainya. Loh, kok tidak boleh niat menghilangkan hadas? Karena tayamum ini tidak dapat menghilangkan hadas, tetapi ini adalah cuma sebagai gantinya saja. Atau lagi saya niat tayamum karena ingin sujud tilawah. Ini adalah yang diperbolehkan. Kemudian batal-batalnya tayamum, ya biar cepat ya. Batal-batalnya tayamum adalah perkara yang membatalkan wudu. Jadi kalau kita tayamum, jadi yang membatalkan tayamum ini adalah perkara yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Di antaranya adalah kentut, kencing lain sebagainya. Ini kalau kentut kencing berarti tayamum juga batal. Kemudian yang membatalkan lagi ialah apabila sudah menemukan air. Tadi melaksanakan tayamum karena tidak ada air. Kok sekarang ada air? Maka tayamumnya batal. Itulah mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, karena tayamum ini ya mungkin jarang kita laksanakan ataupun ya tidak pernah kita laksanakan. Dan ini adalah selanjutnya bab haid. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu yang kami hormati. Monggo. Bab tayamum terakhir ini ya. Jadi insyaallah minggu yang akan datang ini bab haid. Ini untuk ibu-ibu. Ini haid ini adalah yang mana setiap bulan ya. Bulan dada dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanya, saya yang tanya lain. Baik, tadi terkait hadis yang disampaikan di awal, yang ingin saya tanyakan yang pertama, apa saja yang termasuk dosa besar? Tadi kan diampuni dosanya kecuali yang pelaku dosa besar ya. Dosa besar itu apa saja? Yang kedua, tanda-tanda orang yang diampuni dosanya secara keseharian seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu, buat yang mana-mana Bu? Ya. Ya, ada mau tanya Ibu? Ini pasti Bu. Mic-nya kasih sama Ibu biar tanya. Udah ada. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan tayamum. Kalau bermasalah ini kita kadang-kadang kita perjalanan jauh yang tak lumayan, sepertinya pergi haji atau umrah.
Itu perjalanan dalam bagi tahun kurang lebih 9 jam. Kadang-kadang kita sebelum melaksanakan sholat itu ada terasa bagi kita tadinya pernah buang air kecil, kemudian terasa mungkin ada najis di situ. Kadang-kadang kita berpikir kalau tayamum berarti kita menempelkan tangan kita di pesawat atau di kursi yang ada di depan kita. Ini permasalahannya. Kadang-kadang kita apakah sholat ini kita diterima karena tadinya ada najis, maka kita kadang-kadang kita berserah kepada Allah. Allah mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang dinyatakan di langit maupun di bumi. Jadi kita berserah saja. Waktu itu kita ambil tayamum dengan keadaan kurang suci, berserah pada Allah. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, ini bagi kita akan di bulan Ramadan, ya, di kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ataupun di malam di Sabat akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita pelan habis semuanya selagi kita ini meninggalkan dosa-dosa besar. Seperti kita ini al-jum'atu bainal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat sekarang ke Jumat yang lain ini adalah sebagai kafarat, itu sebagai penebus dosa-dosa kita selagi kita ini meninggalkan dosa besar. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak-bapak, ini kita ini melaksanakan sholat Jumat saja, ini dosa-dosa kita akan diampuni. Melaksanakan Jumat saja. Melakukan kabair selagi dosa besar diampuni, selagi dosa besar dijauhi, alias tidak melaksanakan dosa besar. Dan sekarang apa saja dosa besar? Dosa besar itu banyak Bapak Ibu yang kami hormati. Di antaranya adalah syirik, ini adalah dosa besar. Di antaranya lagi adalah zina, dosa besar. Di antaranya lagi adalah membunuh orang. Ini tidak ada apa, tahu ada lewat ditembak, plek. Ini adalah dosa besar. Ada anak lewat, ada orang lewat, tak ada sebab dan sebagainya, langsung dipenggal. Ini adalah dosa besar. Tetapi kalau tidak disengaja, tabrakan lain sebagainya, mati, ini adalah bukan dosa besar. Ini adalah diantaranya dosa besar. Dan juga diantaranya lagi ialah katanya ulama, ya sebetulnya dosa besar ini yang menurut ulama diantaranya lagi meninggalkan salat Jumat. Ini adalah dosa besar. Ini adalah diantaranya. Ini kalau menanyakan dosa besar. Ya, cuma ini saja pertanyaannya, dosa besarnya. Ya. Yang pertama dosa besar apa saja? Terus yang kedua, orang yang diampuni dosanya itu apa? Ciri-cirinya dalam keseharian seperti apa? Ya. Ini tanda-tandanya orang yang diampuni dosanya ialah di dalam kitab Arba'in Nawawi di sana dijelaskan al-ismu mahaka fi nafsika wa taraddada fi qalbika. Dosa ialah sesuatu yang bisa membuat gelisah dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini adalah dosa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tanda-tanda orang yang diampuni dosanya ialah orang yang merasa tenang dalam kehidupan sehari-harinya. Ini adalah orang lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Dan tanda-tanda berikutnya ialah orang yang selalu giat untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya
kemarin ya dia preman dan sebagainya, ya bukan. Setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa tenang jiwanya. Ya kemarinnya memang dia itu merasa gelisah, takut ini, takut dan sebagainya. Tapi setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa tenang jiwanya. Kemudian dia ini bergerak hatinya untuk berbuat kebaikan, lebih rajin lagi ke masjid, lebih rajin lagi untuk bersedekah, lebih rajin lagi untuk buat amal kebajikan. Nih, di samping juga wajahnya juga berseri-seri karena selalu berwudu alias selalu melaksanakan sholat. Nih, kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Yang kedua, tayamum. Bertayamum ini bagaimana hukumnya bertayamum? Padahal dalam badan kita ada najis. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya ini tayamum ini banyak ya, banyak, ini panjang babnya. Ini ada tayamum yang tidak boleh tidak sholatnya harus kita qadha. Ada orang yang diwajibkan untuk bertayamum. Ini melaksanakan sholat semuanya ya. Ini melaksanakan sholat. Tayamum. Tapi sholatnya harus diqadha. Di antaranya apa? Di antaranya ialah orang yang sesucinya melaksanakan sesuci, bersesucinya itu adalah najisnya tidak hilang. Alias kita ini cuma diambil apa saja tisu semuanya, cuma dilap-lap. Tapi diyakini ini karena berceceran, ini kan kalau istinja kan tidak boleh berceceran najisnya, yang tidak berpindah-pindah. Maka ini harus kita lap. Dan kalau tidak menemukan air tayamum, melaksanakan sholatnya ini adalah wajib diqadha. Dan secara kesimpulannya, sholat ini kalau sudah waktunya sholat, maka orang itu tidak harus melaksanakan sholat, walaupun dia dalam keadaan najis. Ini kalau sudah masuk waktunya sholat, wajib melaksanakan sholat, walaupun dalam keadaan najis, badannya najis, pakaiannya najis, sudah tidak menemukan lain semuanya. Maka dia itu harus melaksanakan sholat sebisanya, maka nanti sholatnya harus diqadha. Ya, orang yang badannya ada najis ataupun pakaiannya terkena najis dan tidak bisa untuk disucikan, maka dia itu harus melaksanakan sholat dan sholatnya harus diqadha. Dan salatnya itu dikatakan salat lihormatil waqti. Dan salat lihormatil waqti ini adalah salatnya harus diganti. Jadi Bapak Hasyim yang kami hormati, ya, ini orang ada najisnya di badan, maka dia harus salat. Ya, bertayamum dia salat. Tapi salatnya harus diqadha, harus diganti. Ya, cuma nanti pelaksananya kalau kita tayamum ya, ini ada ulama yang khilaf gitu ya, mengambil debu di dinding-dinding itu ada yang mengatakan khilaf tidak boleh, ada yang mengatakan tidak boleh debu yang ada di dinding-dinding pesawat. Ya, juga di kursi semuanya ya. Di kursi kadang-kadang kalau kita pukul kan ada debu. Nih, ini ada ulama yang mengatakan tidak boleh, kecuali nanti debunya dipukul-pukul ya, dikumpulkan, diletakkan di wajah baru itu. Kalau cuma debunya di kursi ya dipukul ada debu semuanya. Kemudian kita ini langsung tayamum diri ke kursinya. Ini ada ulama yang tidak memperbolehkan. Ya, jadi itu adalah khilaf ya, gitu. Mungkin yang lain sebelah kiri Pak Imam ya,
Ya, kalau tayamum ini kan jarang dilaksanakan ya. Ya, Bapak Ibu akan hormati, insyaallah untuk kajian selanjutnya ini adalah bab haid. Salatnya masih mungkin dari kami cukup sekian saja. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kaji di hari sekarang ini jadi kajian yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadina auladatin salih ala niyatis salafus salih. Ibaratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Dari kami kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.